Guruku ternyata selingkuhan ayahku. Akan ku balas penderitaan ibuku. Cerita ini mengisahkan seorang remaja bernama Clara yang merasa hidupnya hancur setelah mengetahui kenyataan pahit bahwa gurunya, Bu Maya, adalah selingkuhan ayahnya. Awalnya, Clara mengira perhatian khusus yang diberikan oleh Bu Maya hanyalah bentuk kasih sayang seorang guru terhadap muridnya. Namun, kecurigaannya semakin kuat ketika ia sering melihat Bu Maya berada di dekat ayahnya, dan keduanya tampak terlalu akrab. Clara mulai menyelidiki dan menemukan bukti perselingkuhan antara ayahnya dan Bu Maya, yang telah berlangsung lama di belakang punggung ibunya. Ibu Clara, seorang wanita penyabar, tidak pernah tahu bahwa suaminya telah mengkhianatinya. Clara merasa sangat marah dan sakit hati melihat ibunya menderita karena cinta buta terhadap ayahnya. Dengan tekad membalas dendam atas penderitaan yang dialami ibunya, Clara merencanakan cara untuk mengungkap perselingkuhan ini di depan umum, mempermalukan ayah dan gurunya. Dia bertekad membuat mereka merasakan sakit yang sama seperti yang dialami oleh ibunya. Namun, dalam menjalankan rencananya, Clara dihadapkan pada dilema moral dan ketakutan akan menghancurkan keluarganya sepenuhnya. Akankah Clara melanjutkan rencana balas dendamnya? Atau dia akan mencari jalan lain untuk mengatasi rasa sakit dan pengkhianatan ini? Ketika pengkhianatan terungkap, bisakah rasa sakit diobati dengan balas dendam? Saksikan Clara menghancurkan topeng kebohongan di keluarganya. Like, comment, dan subscribe untuk mengikuti kisah penuh emosi ini. Hari pertama di sekolah menengah atas, rasanya seperti membuka lembaran baru dalam hidupku. Aku, Clara, berdiri di gerbang sekolah SMA Harapan Bangsa dengan perasaan campur aduk, antara gugup dan bersemangat. Seragam putih abu-abu yang kupakai masih terasa asing di tubuhku, seperti sebuah identitas baru yang belum sepenuhnya ku kenal. Di sekelilingku, banyak wajah-wajah baru yang terlihat sibuk berbicara dengan teman-teman lama mereka, sementara aku berjalan sendirian. Setelah melewati beberapa menit, aku tiba di kelas yang sudah ditentukan. Kelas 10A. Dari luar, kelas itu terlihat biasa saja, seperti ruang kelas pada umumnya. Namun, di balik pintu itulah aku tahu kehidupanku di SMA akan dimulai, dengan segala suka dukanya. Saat aku memasuki kelas, mataku langsung tertuju pada sosok seorang wanita di depan papan tulis. Dia tersenyum hangat padaku, dan aku mengerti bahwa dia adalah wali kelasku. "Selamat pagi, kamu pasti Clara, ya?" tanyanya ramah. Aku mengangguk sambil mencoba tersenyum balik. "Nama saya Bu Maya, wali kelas kalian. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik selama 1 tahun ke depan," lanjutnya. Entah kenapa, cara Bu Maya memandangku membuatku merasa agak berbeda dari yang lain. Dia memperhatikanku sedikit lebih lama dari murid-murid lain, tapi aku berpikir mungkin ini hanya perasaanku saja. Hari itu, pelajaran berjalan lancar. Aku mencoba berkenalan dengan beberapa teman baru dan mulai terbiasa dengan lingkungan baru ini. Namun, perasaan aneh yang muncul ketika pertama kali bertemu Bu Maya tidak bisa benar-benar hilang dari pikiranku. Sepanjang hari, ada sesuatu yang tampak janggal, tapi aku tidak tahu apa. Mungkin hanya perasaan gugupku karena baru pertama kali masuk SMA. Tapi aku salah. Hari-hari berikutnya, hubungan antara aku dan Bu Maya akan menjadi lebih rumit dari yang kubayangkan. Hari pertama SMA yang tampak normal ini sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengguncang hidupku dan keluargaku. Tanpa aku sadari, rahasia kelam mulai mengintai di balik senyum hangat Bu Maya dan kerap dekatnya dia padaku. Dan itu adalah awal dari segalanya. Setelah hari pertama berlalu, aku mulai beradaptasi dengan rutinitas baru di SMA. Jadwal yang lebih padat dan mata pelajaran yang semakin sulit membuat pikiranku sibuk. Namun,
Ada satu hal yang tak lepas dari perhatianku, Bu Maya. Dia bukan hanya sekadar wali kelas, tetapi juga mengajar mata pelajaran favoritku, bahasa Indonesia. Dari awal, sikapnya kepadaku selalu terasa berbeda. Di kelas, dia selalu memberikan perhatian lebih, sering memanggilku untuk menjawab soal meskipun aku tidak mengangkat tangan. Jika murid lain hanya diberi pujian singkat, aku selalu mendapatkan lebih. Kamu pintar sekali, Clara. Terus tingkatkan. Ya. Kadang-kadang, dia mengajakku berbincang setelah kelas selesai, dengan alasan membahas pelajaran. Semula, aku menganggap semua ini sebagai bentuk perhatian seorang guru yang baik. Aku merasa beruntung memiliki guru seperti Bu Maya yang peduli pada murid-muridnya. Tapi lama-kelamaan, aku mulai merasa sedikit terganggu. Kedekatannya tidak hanya di sekolah. Saat aku berjalan di koridor, dia selalu ada di dekatku. Jika kami bertemu di kantin, dia selalu menyempatkan diri untuk menyapa atau sekadar menanyakan bagaimana hari-hariku. Terkadang, dia bahkan memegang bahuku dengan sikap yang menurutku terlalu akrab. Rasa canggung itu mulai terasa, tapi aku tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Apakah ini hanya perasaanku saja? Atau memang Bu Maya terlalu dekat denganku dibandingkan murid-murid lainnya? Yang membuatku semakin curiga adalah ketika ayah mulai sering menanyakan tentang guruku di rumah. Awalnya, aku tidak berpikir apa-apa. Ayahku memang selalu menunjukkan ketertarikan terhadap pendidikan, terutama setelah aku masuk SMA. Namun, pertanyaan-pertanyaannya belakangan ini selalu mengarah pada satu orang, Bu Maya. Bagaimana gurumu yang namanya Bu Maya itu? Clara? Dia guru yang baik, kan? Tanya ayah suatu malam saat kami makan malam. Aku hanya mengangguk sambil menyuap nasi. Iya, ayah. Dia baik. Kok? Tapi ayah tidak berhenti sampai di situ. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu semakin sering muncul. Apa Bu Maya mengajar pelajaran favoritmu? Atau, kamu sering bicara dengan Bu Maya, ya? Dia sepertinya orang yang sangat peduli sama murid-muridnya. Semakin sering ayah menanyakan tentang Bu Maya, semakin aneh perasaanku. Kenapa ayah begitu tertarik pada guruku? Apakah dia mengenalnya dari tempat lain? Suatu hari, ketika aku sedang duduk di ruang tamu sambil mengerjakan PR, aku mendengar ayah berbicara di telepon di ruang sebelah. Suaranya pelan, seakan-akan dia tidak ingin aku mendengarnya, tapi kata-kata yang sempat terdengar membuat dadaku berdebar. Ya, aku akan mencari cara untuk bertemu lagi. Nanti aku kabari. Pikiran buruk mulai terlintas di benakku. Siapa yang sedang ayah bicarakan? Dan kenapa hatiku mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan Bu Maya? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di kepalaku membuatku merasa tidak nyaman. Apakah Bu Maya dan ayahku saling mengenal lebih dari sekadar guru dan orang tua murid? Atau, apakah mereka menyembunyikan sesuatu dariku dan ibuku? Hari demi hari, semakin banyak petunjuk yang terasa janggal. Bu Maya semakin sering mendekatiku, memberikan perhatian yang tidak sewajarnya untuk seorang guru. Dan ayah, semakin banyak menanyakan tentang Bu Maya seakan-akan ingin mencari tahu lebih dari yang seharusnya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi satu hal yang pasti, ada rahasia kelam yang mereka sembunyikan dariku. Hari-hari berlalu, dan perasaan ganjil yang terus menggangguku tak kunjung hilang. Bu Maya semakin sering mendekatiku dengan perhatian yang terasa tak wajar. Di sisi lain, ayah juga semakin sering menyinggung tentangnya, seolah ada sesuatu di antara mereka yang aku tidak tahu. Pikiran buruk itu semakin kuat, tetapi aku tidak punya cukup bukti untuk menenangkan rasa curigaku. Sampai akhirnya, hari itu tiba.
Itu adalah Jumat sore yang seharusnya biasa saja. Bel pulang sekolah baru saja berbunyi, dan suasana sekolah mulai ramai dengan siswa-siswi yang bergegas menuju gerbang untuk pulang. Aku pun berencana langsung pulang ke rumah seperti biasa. Saat berjalan menuju gerbang, aku merasa haus dan memutuskan untuk kembali ke dalam sekolah dan mengambil air minum di kantin. Ketika aku sedang berjalan kembali ke arah gerbang setelahnya, langkahku tiba-tiba terhenti. Di dekat parkiran sekolah, aku melihat sosok yang sangat kukenal, ayahku. Dia berdiri di samping mobil, terlihat sedang menunggu seseorang. Jantungku berdegup kencang. Aneh rasanya melihat ayah menjemputku tanpa memberitahuku sebelumnya. Tapi kemudian, semuanya menjadi jelas. Dari arah ruang guru, aku melihat Bu Maya berjalan cepat ke arah ayah, dengan senyum yang tampak terlalu akrab. Aku terkejut. Jantungku terasa seperti berhenti sejenak. Tidak mungkin. Apa yang sedang kulihat ini? Mereka berbicara sebentar. Ayah menatap Bu Maya dengan tatapan yang berbeda. Bukan seperti tatapan seorang ayah kepada gurunya. Lalu, tanpa ragu, ayah membuka pintu mobil dan Bu Maya masuk ke dalamnya. Sebelum mereka beranjak pergi, aku melihat ayah tersenyum kepadanya. Senyum yang begitu hangat, yang selama ini aku kira hanya milik ibu. Aku tercekat di tempatku berdiri. Tubuhku terasa lemas, tetapi aku tidak bisa mengalihkan pandanganku. Mereka pergi begitu saja, seolah tidak ada yang salah. Aku berdiri di sana, terluka dan bingung. Perasaan campur aduk, antara marah, sedih, dan tidak percaya, berkecamuk di dadaku. Guruku sendiri, Bu Maya, ternyata selingkuhan ayahku? Seketika semua perhatian aneh dari Bu Maya dan pertanyaan-pertanyaan ayah tentangnya mulai masuk akal. Ini bukan kebetulan. Kedekatan Bu Maya denganku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mengkhianati kepercayaan keluargaku, terutama ibuku. Ayah telah berselingkuh dengan guruku sendiri, seorang yang seharusnya aku hormati dan percaya. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Ibu harus tahu. Aku harus melindungi keluargaku, terutama ibuku yang telah setia kepada ayah selama ini. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka bisa menyembunyikan hubungan mereka, tetapi aku sudah melihat semuanya dengan mataku sendiri. Hari itu, aku bersumpah dalam hati bahwa aku akan membalas penderitaan yang ibu rasakan. Mereka akan merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Apa yang telah kulihat tidak hanya mengubah cara pandangku terhadap Bu Maya dan ayah, tetapi juga mengubah segalanya. Hubungan antara kami bertiga tidak akan pernah sama lagi. Aku pulang ke rumah dengan langkah berat, dan pikiran balas dendam mulai tumbuh dalam diriku. Ini baru permulaan. Setelah hari itu, semuanya berubah. Ayah dan Bu Maya mungkin berpikir mereka bisa menyembunyikan hubungan gelap mereka, tapi kenyataan yang kutemukan tak mungkin kututupi lebih lama. Setiap kali ayah pulang ke rumah dan berbicara dengan ibu seolah tidak ada yang terjadi, hatiku terasa semakin hancur. Aku tidak bisa tinggal diam dan membiarkan ibuku terus dibohongi. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya memutuskan untuk memberitahu ibu. Aku tidak bisa menyimpan rahasia ini lebih lama. Ibu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak peduli betapa menyakitkannya kebenaran itu. Jadi, suatu sore ketika ayah belum pulang dari pekerjaannya, aku mengumpulkan keberanian dan menghampiri ibu yang sedang menyiapkan makan malam di dapur. "Ibu, aku ingin bicara sesuatu," kataku dengan suara bergetar. Ibu menghentikan kegiatannya, lalu menatapku dengan senyum lembutnya. "Ada apa, sayang?" jawabnya, tidak menyadari beban yang sedang aku rasakan. Hatiku terasa berat, tetapi aku harus melakukannya. "Tentang ayah dan Bu Maya," kataku pelan. Ibu tampak bingung.
Apa maksudmu, Clara? Apa yang terjadi dengan ayah dan gurumu itu? Dengan napas panjang, aku mulai menceritakan semuanya. Aku menceritakan bagaimana Bu Maya selalu mendekatiku dengan cara yang aneh, dan bagaimana ayah sering menanyakan tentang guruku dengan penuh minat. Aku juga menceritakan saat aku memergoki ayah menjemput Bu Maya di sekolah. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti menusuk hati, tapi aku tahu ibu harus mendengar ini. Wajah ibu perlahan berubah. Awalnya dia tampak terkejut, kemudian rasa tidak percaya mulai memenuhi matanya. Tidak mungkin, Clara. Itu tidak mungkin benar, bisiknya, meskipun aku bisa melihat air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ibu, aku melihatnya sendiri. Ayah menjemput Bu Maya di sekolah, dan mereka terlihat begitu akrab, terlalu akrab, kataku, suaraku hampir patah. Ibu diam untuk waktu yang terasa sangat lama. Lalu, tanpa peringatan, air matanya mulai jatuh. Dia terisak, mencoba menahan tangis, tetapi rasa sakit yang dirasakannya begitu jelas. Ibu berusaha kuat di depan orang lain, tetapi kali ini, rasa sakit itu terlalu dalam untuk disembunyikan. Ayahmu, bagaimana mungkin dia melakukan ini kepadaku? Isak ibu sambil memegang dadanya. Aku sudah selalu ada untuknya. Aku sudah memberikan seluruh hidupku untuk keluarga ini. Kenapa dia melakukan ini? Melihat ibu menangis membuat hatiku hancur. Rasa bersalah dan marah menyatu menjadi satu. Aku tahu bahwa ini bukan salahku, tapi tetap saja, aku merasa menjadi saksi dari pengkhianatan ini telah menambah penderitaan ibu. Aku akan bertanya langsung pada ayahmu. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja, ucap ibu sambil mengusap air matanya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi aku bisa melihat bahwa hatinya sudah remuk. Namun, di dalam diriku, sesuatu mulai berubah. Melihat bagaimana ibu yang selalu kuat kini menangis karena pengkhianatan ayah membuatku merasa marah. Lebih marah dari sebelumnya. Dendam mulai tumbuh di dalam hatiku. Ayah telah menghancurkan keluarga kami, dan Bu Maya, wanita yang seharusnya menjadi pendidik dan panutan bagiku, justru menjadi orang yang merusak hidup ibuku. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Pengkhianatan ini akan dibalas. Aku akan memastikan bahwa mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang ibu rasakan saat ini. Ibu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dan aku akan melakukan apapun untuk melindunginya. Bahkan jika itu berarti membalas ayahku sendiri. Dendam itu semakin kuat di dalam diriku. Mereka mungkin berpikir mereka bisa menyembunyikan hubungan mereka. Tapi aku akan memastikan bahwa kebenaran akan terbongkar dan mereka akan menyesal telah mengkhianati ibu. Ini bukan hanya tentang membela ibuku. Ini tentang balas dendam. Tentang membuat mereka membayar harga atas apa yang telah mereka lakukan. Hari itu, saat melihat ibu menangis, aku bersumpah dalam hati, aku akan membalas mereka. Apapun yang terjadi, aku tidak akan berhenti sampai mereka merasakan apa yang telah ibu rasakan. Rasa sakit yang mendalam, pengkhianatan, dan kehancuran. Setelah percakapan menyakitkan itu, suasana rumah menjadi berbeda. Ibu masih mencoba terlihat tegar, tetapi aku tahu di balik senyum yang ia pasang, ada hati yang remuk. Ayah, di sisi lain, tampak tidak menyadari bahwa aku dan ibu sudah mengetahui rahasia gelapnya. Dia tetap pulang seperti biasa, berbicara dengan riang, seolah tidak ada yang berubah. Tapi bagiku, semuanya sudah tidak sama lagi. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik ayah lebih cermat. Setiap kali dia menyebut nama Bu Maya, aku merasakan dada ini menegang. Ibu pun tampak selalu gelisah setiap mendengar nama itu terucap dari mulut ayah. Suatu sore, saat kami sedang makan malam, ayah dengan santai berkata,
Bu Maya bagaimana, Clara? Kamu sudah semakin dekat dengannya di sekolah, kan? Ibu yang sedang menyiapkan makanan langsung berhenti. Piring yang dipegangnya hampir terjatuh. Aku menahan emosi yang bergejolak di dada. Kenapa ayah terus menanyakan tentang Bu Maya? Seolah-olah dia sengaja mencari tahu bagaimana kedekatan kami. Aku tahu ini bukan perhatian biasa, tapi sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka. Aku menatap ayah dengan tajam, tetapi dia hanya tersenyum seperti biasa, tidak sadar bahwa kami sudah tahu semuanya. Baik saja, yah, jawabku datar, tidak ingin memperpanjang percakapan. Namun, ibu tidak bisa menahan diri lagi. Dengan suara bergetar, dia bertanya, "Kenapa kamu sering menanyakan tentang Bu Maya, Mas? Ada sesuatu yang perlu aku ketahui." Ayah tampak terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia mengerutkan kening, lalu mencoba tertawa kecil. "Apa maksudmu, sayang? Aku hanya ingin tahu tentang Guru Clara. Tidak ada yang lebih. Tapi aku dan ibu tahu lebih baik dari itu." Ibu menatap ayah dengan tatapan yang menusuk, namun tidak berkata apa-apa lagi. Ayah tampak tidak nyaman, tapi dia tetap berusaha bersikap santai. Semakin hari, kecurigaanku semakin membesar. Ayah sering pulang terlambat dengan alasan lembur, tapi aku tahu itu bohong. Semua potongan puzzle mulai menyatu di dalam kepalaku, dan aku tahu bahwa kebenaran yang lebih besar akan segera terbongkar. Dan hari itu pun tiba. Suatu siang, aku pulang lebih awal dari sekolah karena ada rapat guru yang mendadak. Ibu sedang bekerja, dan rumah terasa sepi. Aku sedang berjalan menuju gerbang sekolah ketika dari kejauhan, aku melihat mobil ayah terparkir di depan pintu gerbang sekolah. Aku segera bersembunyi di balik pagar sekolah untuk melihat apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, Bu Maya keluar dari sekolah. Dia melihat ke arah mobil ayah dan tersenyum, lalu melangkah cepat menuju mobil. Ayah membuka pintu mobil untuknya, dan mereka berbicara sebentar sebelum Bu Maya masuk ke dalam. Hatiku hancur saat melihat pemandangan itu. Ini bukan lagi sekadar dugaan. Ini adalah bukti nyata bahwa ayah memang berselingkuh dengan Bu Maya. Keduanya tampak begitu akrab, terlalu dekat untuk hubungan seorang guru dan orang tua murid. Tanpa pikir panjang, aku segera keluar dari tempat persembunyianku dan berjalan cepat menuju mobil ayah. Mereka tidak menyadari kehadiranku sampai aku sudah berdiri tepat di samping mobil. "Ayah!" teriakku. Suaraku bergetar penuh emosi. Ayah dan Bu Maya terkejut. Wajah ayah pucat, sementara Bu Maya terlihat kebingungan. Mereka tidak menyangka akan melihatku di sana. "Apa yang sedang kalian lakukan?" tanyaku tajam, menatap mereka bergantian. Air mata mulai menggenang di mataku, tetapi aku berusaha menahannya. Ayah tergagap, berusaha mencari alasan. "Clara, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Tidak seperti yang aku pikirkan," potongku, suaraku meninggi. "Aku sudah melihat semuanya." "Ayah, sudah cukup. Ibu harus tahu tentang ini." Bu Maya menunduk, terlihat gugup. Ayah hanya bisa diam, tidak bisa menyangkal apa yang sudah kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Saat itu, aku tahu bahwa pengkhianatan mereka tidak bisa lagi ditutupi. Aku berlari pulang dengan hati yang berkeping-keping. Air mata mengalir deras di pipiku. Sesampainya di rumah, aku segera menemui ibu dan menceritakan semuanya. Ibu jatuh terduduk di kursi. Air matanya tumpah. Dia tidak sanggup berkata apa-apa selain menangis. "Maafkan aku, Ibu. Aku seharusnya mengatakan ini dari awal," kataku sambil memeluknya erat. Ibu hanya menggelengkan kepalanya, terlalu terluka untuk berbicara.
Saat melihat ibu menangis dengan begitu sedih, kemarahan dan dendam mulai tumbuh dalam diriku. Ayah telah menghancurkan keluargaku. Dia telah mengkhianati kami, terutama ibu, yang selalu setia padanya. Aku tidak akan pernah memaafkan ayah. Dan Bu Maya, guruku sendiri, yang seharusnya menjadi panutanku, malah menjadi perusak keluarga kami. Dalam hatiku, aku bersumpah, aku akan membalas penderitaan yang ibu rasakan. Ayah dan Bu Maya tidak akan lolos begitu saja. Mereka akan merasakan sakit yang sama, bahkan lebih. Ini belum berakhir. Aku akan memastikan mereka menyesal atas semua yang telah mereka lakukan. Dendamku telah tumbuh menjadi kekuatan baru, dan aku akan membalas mereka. Untuk ibu. Sejak kejadian itu, aku merasa segalanya telah berubah. Di rumah, suasana semakin sunyi. Ibu sering mengunci diri di kamar, menangis dalam diam. Sementara ayah, seolah tak peduli dengan keadaan kami, masih bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi di balik senyumnya, aku tahu ada kebohongan besar yang dia sembunyikan. Aku mulai menjaga jarak dengan ayah. Setiap kali dia mencoba mengajakku berbicara, aku hanya menjawab singkat, menghindari kontak mata. Hubungan kami yang dulu hangat, kini terasa dingin dan kaku. Setiap kali aku melihat wajahnya, kemarahan membara di dalam diriku. Sementara itu, di sekolah, Bu Maya terus bersikap seperti biasa, berpura-pura menjadi guru yang peduli. Dia sering menghampiriku di kelas, bertanya bagaimana pelajaranku, bagaimana perasaanku. Tapi sekarang, aku melihat semua itu sebagai kepalsuan belaka. Clara, ada yang ingin kamu bicarakan? Kamu terlihat sedikit murung akhir-akhir ini, tanya Bu Maya suatu hari, saat kami sedang berada di kelas. Aku menatapnya dingin, menahan diri agar tidak meledak di hadapannya. Tidak ada, Bu. Saya baik-baik saja. Jawabku singkat. Tatapan mata kami bertemu sejenak, dan aku bisa melihat sedikit kegelisahan di matanya. Dia pasti tahu bahwa aku sudah mengetahui semuanya, tapi tetap berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu membuatku semakin muak. Setiap hari, aku mengamati gerak-gerik ayah dan Bu Maya dengan lebih cermat. Aku mencatat setiap langkah yang mereka ambil. Aku tahu, pada akhirnya, ibu harus tahu seluruh kebenaran ini, meski itu akan menghancurkannya lebih dalam lagi. Beberapa minggu kemudian, ibu akhirnya memergoki ayah dengan Bu Maya di sebuah kafe. Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Aku pulang sekolah lebih awal karena ada ujian yang dibatalkan. Saat memasuki rumah, aku melihat ibu duduk di sofa ruang tamu. Wajahnya merah, matanya bengkak karena menangis. "Ada apa, Bu?" tanyaku khawatir. Mendekatinya. Ibu tidak langsung menjawab. Dia hanya menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba menangis terisak. "Clara, Ibu." Ibu melihat ayah tadi, katanya dengan suara parau. "Dengan Bu Maya." Ternyata, tanpa sengaja, ibu melihat ayah dan Bu Maya sedang bersama di kafe yang tidak jauh dari rumah. Mereka terlihat begitu dekat, tertawa bersama seolah-olah tidak ada yang salah. Ibu tidak sanggup melihat lebih lama dan segera pulang. Hatinya hancur berkeping-keping. Saat mendengar itu, darahku terasa mendidih. "Sudah cukup," seruku. "Kita harus melakukan sesuatu, Bu. Aku tidak bisa membiarkan ayah memperlakukan ibu seperti ini." Ibu hanya menangis lebih keras. "Ibu sudah tahu, Clara. Ibu sudah tahu semuanya. Tapi ibu tidak tahu harus bagaimana." Aku duduk di sampingnya, memeluknya erat. "Ibu, kita tidak bisa diam saja. Ayah telah mengkhianati kita,
Mengkhianati ibu. Ibu menatapku, matanya penuh luka. Ibu tidak pernah membayangkan ayah bisa melakukan ini. Ibu pikir dia mencintai kita. Dia tidak pantas untuk ibu, jawabku tegas. Ibu pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku akan memastikan ayah dan Bu Maya menyesali semua yang mereka lakukan. Sejak saat itu, dendamku semakin tumbuh. Aku tidak bisa membiarkan ayah dan Bu Maya hidup dengan bahagia di atas penderitaan ibu. Setiap kali aku melihat ibu menangis diam-diam di kamarnya, kemarahan dalam hatiku semakin membesar. Ayah masih berpura-pura tidak tahu apa-apa, sementara Bu Maya terus bersikap seolah dia adalah guru yang sempurna. Namun, aku mulai merencanakan sesuatu. Aku tidak bisa langsung bertindak gegabah, karena itu akan merusak semuanya. Aku harus membuat mereka merasakan sakit yang sama seperti yang ibu rasakan, perlahan, tapi pasti. Suatu hari, saat ayah pulang terlambat seperti biasanya, aku menatapnya dengan dingin. Dia berusaha menyapaku dengan senyum yang terasa palsu. "Clara, ayah baru pulang kerja. Kamu sudah makan?" Aku tidak menjawab, hanya menatapnya tanpa ekspresi. Di kepalaku, sudah tergambar bagaimana aku akan membalaskan dendam ibu. Aku tahu, ini baru permulaan. Bu Maya dan ayah mungkin merasa aman sekarang, tapi mereka tidak akan tahu apa yang menunggu mereka di depan. Aku akan membuat mereka membayar untuk setiap tetes air mata yang ibu keluarkan. Dendam ini akan menjadi kekuatanku. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan tahu bahwa aku bukan lagi Clara yang mereka kira. Aku akan memastikan mereka merasakan penderitaan yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka lakukan pada ibu. Ini belum berakhir. Ini baru awal dari sebuah pembalasan yang lebih besar. Setelah percakapan dengan ibu, hatiku semakin terbakar oleh kemarahan yang tak kunjung padam. Setiap malam aku mendengar tangisan ibu yang lirih di balik pintu kamarnya, seolah-olah dia berusaha menutupinya, namun gagal. Sementara itu, ayah semakin jarang di rumah. Setiap kali dia pulang, dia selalu membawa alasan-alasan yang semakin tidak masuk akal, rapat mendadak, lembur, atau menemani rekan kerja. Tapi aku tahu, semua itu hanya kebohongan yang dipintal rapi untuk menutupi perselingkuhannya dengan Bu Maya. Aku tak tahan lagi melihat ibu menderita. Waktu itu aku berjanji pada diriku sendiri, aku harus melakukan sesuatu. Bukan hanya demi ibu, tapi juga demi harga diriku. Ayah telah mengkhianati kami, dan Bu Maya telah menghancurkan keluargaku. Di sekolah, Bu Maya masih terus mendekatiku, bersikap seolah-olah tidak ada yang salah. "Clara, kamu sudah siap untuk ujian minggu depan?" tanyanya suatu hari, dengan senyum ramah yang dulu kuanggap tulus. Kini, senyum itu terasa penuh kebohongan. "Ya, Bu," jawabku singkat, sambil berusaha menghindari tatapannya. Setiap kali melihat wajahnya, aku merasa ingin berteriak. Namun aku tahu bahwa ini belum saatnya. Bu Maya tampak puas dengan jawabanku, dan dia melanjutkan pelajarannya seperti biasa. Tapi aku bisa merasakan ada kegelisahan di dalam dirinya. Mungkin dia tahu bahwa aku telah menyadari hubungan terlarangnya dengan ayah, atau mungkin dia hanya takut bahwa segalanya akan terbongkar. Apapun itu, dia tetap mencoba mempertahankan topeng kesempurnaannya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kesempatan yang tidak kusangka. Pulang sekolah lebih awal, aku memutuskan untuk pulang tanpa memberitahu siapapun. Saat tiba di gerbang sekolah, aku melihat sebuah mobil hitam terparkir di depan gerbang. Itu mobil ayah. Jantungku berdegup kencang. Apa yang dilakukan ayah di sini? Aku bersembunyi di balik pagar sekolah, berusaha tidak terlihat. Tidak lama kemudian,
Aku melihat Bu Maya keluar dari gerbang sekolah. Dia berjalan ke arah mobil ayah dengan langkah cepat, seolah-olah takut ada yang melihatnya. Ayah keluar dari mobil dan membuka pintu untuk Bu Maya. Mereka berbicara sebentar, lalu Bu Maya masuk ke dalam mobil, dan ayah menutup pintu dengan lembut. Aku memandangi mereka dari kejauhan. Hatiku sakit. Ayah bahkan tidak pernah memperlakukan ibu seperti itu, seolah Bu Maya adalah satu-satunya wanita di hidupnya. Aku merasakan amarah membakar di dalam diriku, namun aku menahan diri untuk tidak langsung bertindak. Aku tahu ini saat yang tepat, tapi aku harus berpikir dengan kepala dingin. Ini baru permulaan. Aku akan memastikan mereka berdua merasakan akibat dari pengkhianatan ini. Ketika aku sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar ibu. Dia sedang duduk di tempat tidurnya, memandang jendela dengan tatapan kosong. Matanya sembab, tanda bahwa dia baru saja menangis lagi. Ibu. Aku mendekatinya dan duduk di sampingnya. Aku melihat ayah menjemput Bu Maya tadi. Ibu terdiam, tidak langsung menanggapi. Dia menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Suaranya nyaris tak terdengar. Ibu sudah tahu. Clara. Ibu tahu dari dulu, tapi ibu terlalu takut untuk mengakuinya. Aku menggenggam tangan ibu, mencoba memberikan kekuatan yang aku sendiri rasakan hanya sedikit. Ibu, ini tidak bisa dibiarkan. Ayah sudah melewati batas. Aku tidak akan tinggal diam lagi. Aku akan melakukan sesuatu. Ibu menatapku dengan mata yang penuh kesedihan, namun juga ada secercah ketakutan di sana. Clara, jangan lakukan sesuatu yang akan kamu sesali. Aku menggeleng dengan mantap. Aku tidak akan menyesal, Bu. Aku hanya ingin keadilan untuk kita. Untuk ibu. Aku tidak bisa melihat ibu terus menderita seperti ini. Ibu terisak lagi, tapi kali ini dia tidak menahannya. Dia menangis dalam pelukanku, dan aku merasakan dendam di dalam diriku semakin menguat. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan mereka terus bermain-main dengan hidup kami. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan aku semakin sering mendapati ayah bersama Bu Maya. Kadang-kadang di sekolah, kadang-kadang di luar jam pelajaran. Mereka terlihat sangat nyaman satu sama lain, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Setiap kali aku melihat mereka bersama, aku merasa ingin menghancurkan segalanya. Tapi aku tahu, aku harus bersabar. Rencana yang baik butuh waktu. Sementara itu, ibu semakin jarang berbicara dengan ayah. Mereka seperti dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Ayah masih bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tetapi aku tahu dia merasa aman karena ibu tidak pernah langsung mengkonfrontasinya. Namun, waktu ayah untuk merasa aman akan segera habis. Aku akan membuat Bu Maya dan ayah membayar atas semua penderitaan yang telah mereka sebabkan. Dan ketika waktunya tiba, tidak akan ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi dari keadilan yang akan datang. Aku sudah memiliki rencana. Rencana yang akan memastikan mereka merasakan sakit yang sama, atau bahkan lebih, dari apa yang mereka lakukan pada ibu. Sejak kejadian itu, aku merasa semuanya mulai berubah. Hubungan keluargaku yang dulu penuh canda tawa kini dipenuhi kebohongan dan kepura-puraan. Setiap kali aku melihat ayah, kemarahanku semakin mendidih. Tapi aku tetap bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa. Sementara di dalam hatiku, dendam ini terus tumbuh. Setiap pagi, ayah selalu berpamitan dengan cara yang sama, mencium kening ibu sebelum berangkat kerja. Tapi aku tahu, di belakang itu semua, dia menghabiskan waktunya dengan Bu Maya. Sikap ayah yang tenang dan seolah tak bersalah membuatku semakin benci. Sementara ibu, semakin hari terlihat semakin lelah,
meski dia berusaha menyembunyikannya di hadapanku. "Ayah lama banget ya pulangnya sekarang?" tanyaku di sela-sela makan malam, mencoba membuka pembicaraan. Ibu langsung menunduk, tidak berani menatap mataku, tapi ayah dengan enteng menjawab, "Ya, namanya juga kerja, Clara. Kadang ada hal-hal yang tidak bisa ayah tinggalkan." Aku hanya mengangguk, padahal di dalam hati, aku ingin menantangnya, bertanya kenapa selalu ada hal-hal itu ketika dia bisa bersama Bu Maya. Tapi aku menahan diri. Ini bukan waktunya. Namun, setiap hari, ada satu hal yang semakin menguatkan dugaanku. Ayah semakin sering bertanya tentang Bu Maya. "Clara, Bu Maya ngajarin apa hari ini?" "Baik-baik saja, kan, gurunya?" tanya ayah suatu malam saat sedang nonton TV. Pertanyaan itu datang begitu saja, seolah hal biasa, tapi aku tahu ada sesuatu di baliknya. "Ya, ayah, Bu Maya baik-baik saja kok," jawabku datar, berusaha tidak menunjukkan kecurigaanku. "Dia perhatian sama kamu? Kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita sama ayah, ya." Kata-kata ayah terdengar aneh. Sejak kapan dia begitu peduli tentang salah satu guruku? Semakin lama, semakin jelas bahwa ayah selalu mencari tahu tentang Bu Maya melalui aku. Aku mulai merasa semakin muak dengan keduanya. Seolah mereka menggunakan aku untuk menyamarkan hubungan mereka. Semakin lama, pertanyaan-pertanyaan ayah semakin terasa seperti sebuah jebakan yang memuakkan. Seperti dia ingin memastikan bahwa aku tidak curiga, padahal aku sudah tahu semuanya. Suatu hari, saat pulang lebih awal dari biasanya, aku mendapati pemandangan yang membuat perutku mual. Mobil ayah lagi-lagi terparkir di depan gerbang sekolah. Aku bersembunyi di balik pohon di depan sekolah, menunggu dan mengamati. Tak lama kemudian, Bu Maya keluar dari sekolah dengan langkah terburu-buru. Dia melihat ke sekeliling sebelum akhirnya menghampiri mobil ayah. Aku melihat mereka berbicara sejenak. Lalu Bu Maya masuk ke dalam mobil dengan senyuman yang membuat darahku mendidih. Ayah menutup pintu mobilnya dengan lembut, memperlakukan Bu Maya seperti seorang ratu, sesuatu yang tidak pernah kulihat dia lakukan pada ibu. Aku bergegas pulang dengan hati yang dipenuhi kemarahan. Saat sampai di rumah, aku menemukan ibu sedang memasak di dapur. Wajahnya terlihat lelah. Ibu menatapku dengan senyum lemah, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan segala rasa sakit yang harus dia simpan sendiri. "Ibu, ada yang ingin aku ceritakan," kataku tiba-tiba. Suaraku terdengar lebih tegas daripada biasanya. Ibu menghentikan aktivitasnya dan menatapku. "Apa itu, Clara?" "Aku tadi lihat ayah menjemput Bu Maya di sekolah," kataku langsung tanpa berbelit-belit. Aku ingin tahu reaksi ibu, meskipun aku tahu ini akan sangat menyakitkan baginya. Wajah ibu langsung memucat. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tetap berdiri tegar, mencoba menahan perasaannya. "Ibu sudah tahu, Clara," jawabnya pelan. Suaranya hampir bergetar. "Ibu sudah tahu dari dulu. Tapi kenapa ibu diam saja? Kenapa membiarkan ayah terus menyakiti kita?" Suaraku mulai meninggi. Aku tidak bisa mengerti kenapa ibu memilih diam dan membiarkan ayah terus melanjutkan perselingkuhannya. "Karena ibu tidak mau kamu terluka lebih dari ini, Clara," jawabnya dengan air mata yang mulai mengalir. "Ibu bertahan demi kamu." Kata-kata ibu menamparku keras. Ibu telah menanggung semua rasa sakit ini sendirian selama ini, hanya demi aku. Tapi aku tidak bisa lagi menahan amarahku. Air mataku jatuh, dan aku merasa ada sesuatu yang patah dalam diriku. Ini bukan hanya tentang ibu lagi. Ini juga tentang harga diriku. Ayah dan Bu Maya telah menghancurkan hidup kami, dan aku tidak akan tinggal diam lagi. Malam itu,
Aku duduk di kamar, merencanakan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Bu Maya telah menyakiti ibuku dan ayah. Ayah adalah pengkhianat. Mereka berdua harus merasakan apa yang kami rasakan. Rasa sakit, pengkhianatan, dan kehancuran. Ini baru permulaan. Aku akan memastikan mereka membayar mahal atas semua yang telah mereka lakukan. Setelah malam yang penuh emosi itu, aku tahu semuanya sudah berubah. Ibu tahu kebenaran, dan aku semakin yakin bahwa tidak ada yang bisa dibiarkan begitu saja. Setiap langkah yang diambil ayah dan Bu Maya kini berada dalam pengawasanku. Rasa marah dan dendam ini, alih-alih menghilang, justru semakin membara. Pagi itu, suasana rumah tampak sunyi. Ibu masih bersikap seperti biasa, memasak sarapan dan membereskan rumah. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapan ibu kini kosong, seolah-olah dia menjalani hari-harinya tanpa semangat. Sementara ayah bersikap seolah tidak ada yang terjadi, tetap berpura-pura menjalani kehidupan normal. "Ayah, kamu mau sarapan?" Ibu bertanya dengan suara datar. Ayah mengangguk sambil membaca koran, tanpa sedikit pun melihat ibu. Aku memperhatikan semuanya dengan perasaan muak. Bagaimana bisa ayah masih bertingkah seperti ini? Seolah dia pria tanpa dosa. "Aku berangkat sekolah dulu, Bu," kataku, mengambil tas dan mencoba keluar dari suasana yang semakin sesak. Saat di sekolah, perasaanku kacau. Di setiap sudut sekolah, aku merasa ada bayangan Bu Maya di mana-mana. Mungkin karena aku tahu hubungan rahasia itu, kini setiap gerak-geriknya terasa mencurigakan di mataku. Apakah semua perhatian yang dia berikan padaku selama ini hanya tipu muslihat agar dia bisa lebih dekat dengan ayah? Saat jam istirahat, Bu Maya seperti biasa mendekatiku di kantin. "Clara, bagaimana harimu? Apa ada kesulitan dalam pelajaran?" tanya Bu Maya dengan senyuman palsunya. Aku hanya menggeleng pelan. Dalam hati, aku menahan rasa mual melihat wajahnya yang berusaha baik-baik saja di depanku, padahal aku tahu semuanya. "Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan ya. Kamu selalu bisa datang ke ruang guru," tambahnya sambil tersenyum. Senyuman itu, senyuman yang sama yang aku lihat saat dia bersama ayah di mobil kemarin. Aku mengangguk pelan, tapi tanpa banyak bicara. Dalam hatiku, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus lebih berhati-hati. Bu Maya mendekatiku bukan karena perhatian sebagai seorang guru, melainkan karena dia ingin menjaga rahasia kotornya tetap terselubung. Dia mungkin merasa aman karena aku belum bertindak, tapi tidak lama lagi semua akan berubah. Sore harinya, saat aku pulang lebih awal, aku kembali melihat pemandangan yang membuatku panas hati. Di depan gerbang sekolah, mobil ayah kembali terparkir. Dan lagi-lagi, aku melihat Bu Maya berjalan keluar dari gerbang, melihat ke sekeliling dengan cepat, lalu masuk ke dalam mobil ayah dengan senyuman yang sama seperti sebelumnya. Aku tidak langsung pulang. Aku mengikuti mobil ayah dengan jarak yang aman. Mereka berhenti di sebuah kafe kecil yang terpencil, jauh dari keramaian kota. Dari balik kaca kafe, aku melihat mereka berbicara dan tertawa, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Ayah bahkan memegang tangan Bu Maya dengan lembut, sesuatu yang tidak pernah aku lihat dia lakukan kepada ibu sejak lama. Hatiku semakin remuk. Aku tidak tahan lagi. Aku mengambil ponselku dan diam-diam memotret mereka berdua dari kejauhan. Bukti ini akan sangat berguna. Malamnya, di rumah, ibu tampak lebih muram dari biasanya. Aku tahu dia berusaha kuat, tapi aku juga tahu bahwa diamnya menyimpan lautan luka. "Ibu, aku ingin bicara," kataku tegas. Ibu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca,
seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan kubicarakan. Apa itu? Clara. Suaranya lembut, tapi terdengar lelah. Ayah dan Bu Maya, aku punya bukti. Aku menunjukkan foto-foto yang tadi kupotret. Ibu terdiam. Tangannya gemetar saat dia mengambil ponselku dan melihat foto-foto itu. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa dia tahan lagi. Seluruh tubuhnya bergetar, tapi dia tetap mencoba menguasai diri. Ibu sudah menduganya. Clara. Tapi melihat ini, ibu menutup wajahnya dengan tangan, menahan tangis yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Hatiku hancur melihat ibu seperti ini. Rasa sakit yang selama ini ibu pendam hanya demi mempertahankan keutuhan keluarga kini tak bisa disembunyikan lagi. Namun, bersamaan dengan itu, amarahku semakin menguat. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan terhadap ibu. Ini juga tentang harga diriku sebagai anak yang dikhianati. Aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Bu, aku akan membuat mereka membayar, kataku penuh tekad. Ibu menatapku, matanya penuh kekhawatiran. Clara, jangan buat keputusan gegabah. Ibu tidak mau kamu terseret dalam kebencian ini. Tapi, Bu, mereka sudah terlalu jauh. Ini bukan hanya tentang kamu, ini tentang kita. Mereka harus merasakan apa yang kita rasakan. Ibu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ibu tahu, Clara, tapi kita harus hati-hati. Jangan biarkan dendam ini menguasai kita. Tapi dalam hatiku, dendam sudah terlanjur tumbuh dan siap meledak. Aku tidak akan tinggal diam. Ayah dan Bu Maya harus membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan. Aku akan membuat mereka merasakan rasa sakit yang sama, bahkan lebih. Setelah percakapan itu dengan ibu, perasaanku semakin kacau. Tapi di balik semua kebingungan dan sakit hati, ada satu hal yang semakin menguat, rasa dendam. Ayah dan Bu Maya sudah melangkahi batas yang tidak bisa ditolerir. Aku tak bisa lagi membiarkan semuanya berjalan seperti biasa. Hidup kami hancur, dan mereka hidup dalam kebohongan. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Ayah seolah-olah tak menyadari bahwa aku dan ibu sudah mengetahui semuanya. Dia tetap bersikap seperti biasa, seolah rumah ini masih utuh. Padahal kenyataannya sedang diambang kehancuran. Setiap hari di sekolah, Bu Maya masih mencoba mendekatiku dengan senyumnya yang berpura-pura. Sementara aku, di balik wajah tenangku, sudah berencana untuk melakukan sesuatu. Aku mulai mengamati setiap gerak-geriknya. Setiap langkah, setiap kata, kini semua terasa palsu dan penuh dengan manipulasi. Suatu siang, saat pelajaran berakhir lebih cepat, aku memutuskan untuk tidak langsung pulang. Aku ingin melihat lebih jauh apa yang mereka sembunyikan. Saat jam pulang, aku melihat ayah lagi-lagi menunggu di depan sekolah. Mobilnya terparkir di tempat yang tidak terlalu mencolok, tapi kali ini aku sudah lebih waspada. Tak lama kemudian, seperti yang sudah kuduga, Bu Maya muncul dari arah gerbang sekolah. Tatapan mereka bertemu, dan senyum lebar muncul di wajah ayah, seakan dunia ini tak punya masalah. Aku mengikuti mereka tanpa membuat suara, tetap menjaga jarak, memastikan mereka tidak menyadari keberadaanku. Mereka berdua berjalan menuju parkiran di belakang sekolah, tempat yang sepi dan jauh dari keramaian. Saat mereka sampai di mobil ayah, aku mendengar mereka tertawa pelan, seolah menikmati rahasia yang mereka simpan. Ayah membuka pintu mobil untuk Bu Maya, memperlakukannya seperti ratu. Hatiku hancur setiap detik melihatnya. Tapi aku tetap diam. Mengintip dari balik semak-semak, aku tahu ini adalah bukti yang lebih kuat dari sekadar foto biasa.
Ayah dan Bu Maya jelas-jelas bersama di tempat yang tidak seharusnya. Setelah mereka berdua masuk ke dalam mobil, aku merasa darahku bergejolak. Aku mengambil ponselku lagi, memotret dengan diam-diam. Kali ini aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Malam itu, aku duduk di kamar bersama ibu. Dia sudah terlihat lebih tenang. Tapi aku tahu luka di hatinya belum sembuh. Aku merasa harus mengatakan apa yang kulihat sore tadi. Ibu, aku melihat ayah dan Bu Maya lagi hari ini, kataku pelan, mencoba membuka pembicaraan. Ibu terdiam, menatapku dengan tatapan yang lelah. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertemu di belakang sekolah. Aku mengikuti mereka dari jauh. Mereka seperti tidak peduli lagi jika ada yang melihat. Air mata mulai mengalir di pipi ibu, meskipun dia mencoba untuk tidak memperlihatkannya padaku. Ibu tahu. Ibu sudah merasakan ini sejak lama, tapi ibu selalu berharap ayah berubah. Ibu tidak pernah menyangka akan sampai sejauh ini. Melihat ibu menangis, hatiku ikut hancur. Aku tidak bisa lagi hanya berdiam diri dan membiarkan ayah menyakiti ibu lebih dalam. Ibu, aku sudah punya bukti. Foto-foto mereka berdua. Kita bisa melakukan sesuatu. Aku tidak akan biarkan ayah menyakiti kita lebih lama lagi. Ibu mengangguk pelan, meski matanya masih penuh dengan kesedihan. Kamu benar, Clara. Tapi ibu ingin kamu berhati-hati. Jangan sampai dendam ini menghancurkan kita juga. Tapi, dalam hati, aku sudah terlanjur dibakar oleh rasa sakit. Aku tidak bisa hanya duduk dan melihat mereka berdua hidup bahagia sementara aku dan ibu tenggelam dalam penderitaan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengonfrontasi ayah. Aku tidak bisa lagi menahan semua ini sendirian. Malam itu, setelah makan malam, aku menunggu waktu yang tepat. Ibu sudah di kamar, dan ayah sedang duduk di ruang tamu, membaca korannya seperti biasa. Ayah, aku mau bicara, kataku tegas, sambil berdiri di hadapannya. Ayah melipat korannya perlahan, menatapku dengan tatapan bingung. Ada apa? Clara. Aku tahu tentang ayah dan Bu Maya. Wajah ayah tiba-tiba berubah. Matanya melebar, dan tangannya gemetar sedikit. Dia berusaha untuk tetap tenang, tapi aku bisa melihat jelas bahwa dia terkejut dengan apa yang baru saja kukatakan. Kamu bicara apa? Clara? Ayah tidak mengerti. Jangan bohong lagi, ayah. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah melihat kalian bersama. Aku punya bukti. Foto-foto kalian di sekolah. Di mobil. Aku tahu ayah selingkuh dengan Bu Maya. Ayah terdiam. Wajahnya berubah menjadi pucat. Untuk pertama kalinya, dia terlihat tak berdaya. Dia tidak bisa lagi berpura-pura atau menyangkal. Clara, ini tidak seperti yang kamu kira. Tidak seperti yang aku kira. Potongku tajam. Aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Ayah dan Bu Maya sudah menghancurkan keluarga kita. Ayah terdiam lagi. Dia tidak punya jawaban. Semua yang dia sembunyikan akhirnya terbongkar. Aku tahu saat itu, tidak ada yang bisa mengembalikan hubungan kami seperti semula. Ibu tahu. Ayah. Ibu tahu semuanya. Lanjutku. Ayah hanya bisa menunduk, tanpa sepatah kata pun. Dan saat itu, aku tahu, ayah telah kehilangan semua kepercayaan yang pernah kami berikan padanya. Setelah malam itu, hubungan di dalam rumah menjadi semakin dingin. Ayah tidak lagi bisa menatap ibu dengan wajah yang sama, dan ibu semakin tenggelam dalam kesedihannya. Aku, di sisi lain, semakin yakin bahwa aku harus melakukan sesuatu.
Rasa dendamku terhadap ayah dan Bu Maya semakin menguat setiap harinya. Mereka berdua akan membayar mahal. Aku akan memastikan itu. Setelah malam itu, suasana rumah kami tak lagi sama. Ayah tak lagi pulang tepat waktu, selalu mencari alasan untuk menghindar. Dan setiap kali dia ada di rumah, tak ada lagi canda tawa yang dulu menghiasi ruang tamu. Ibu sering mengurung diri di kamar. Matanya sembab karena terlalu sering menangis. Aku tahu betul, hatinya terluka parah. Bukan hanya karena perselingkuhan itu, tapi juga karena pengkhianatan yang datang dari orang yang seharusnya melindunginya. Setiap hari aku harus melihat penderitaan ibu. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak kusut dan pucat. Namun, di balik semua itu, aku melihat tekad yang sama dalam matanya, untuk tetap tegar demi aku, anak satu-satunya. Dia tak pernah mengeluh secara langsung, tapi aku bisa merasakan betapa berat bebannya. Sementara itu, Bu Maya masih saja mendekatiku di sekolah. Meskipun aku sudah mulai menjauh dan menghindar, dia tetap mencoba bersikap manis, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dalam setiap senyumnya, aku melihat kepalsuan yang menjijikkan. Bagaimana bisa dia bersikap seperti itu setelah merusak hidup kami? Suatu hari, ketika sedang beristirahat di kantin, aku melihat pemandangan yang tidak kuharapkan. Dari kejauhan, ayah muncul di gerbang sekolah. Perasaanku langsung tidak enak. Aku mengamati setiap langkahnya, berharap itu hanya sebuah kebetulan. Namun, hatiku hancur ketika melihat siapa yang menghampirinya. Bu Maya. Mereka tidak sadar aku memperhatikan mereka dari jauh. Bu Maya tersenyum lebar, seperti biasa. Ayah tampak tegang, tapi dia tetap membukakan pintu mobil untuk Bu Maya dengan gerakan cepat, seolah terburu-buru. Mereka masuk ke dalam mobil bersama-sama dan melaju pergi. Aku hanya bisa menatap mobil itu menjauh dengan kemarahan yang mendidih dalam dadaku. Apa ini yang mereka sebut cinta? Menghancurkan keluarga orang lain tanpa penyesalan sedikit pun? Aku pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Di rumah, ibu tampak sibuk di dapur, memasak seperti biasa. Namun, kali ini aku tak bisa menahan rasa sakit ini sendirian lagi. Ibu berhak tahu, meskipun aku tahu hal ini akan menyakitinya lebih dalam. Ibu, panggilku. Suaraku bergetar. Ibu menoleh, menatapku dengan tatapan lembut seperti biasa, meski jelas terlihat bahwa dia masih belum sepenuhnya pulih dari rasa sakitnya. Ada apa, Clara? Tanyanya. Aku menelan ludah, berusaha keras untuk mengatakan kebenaran yang menyesakan. Aku melihat ayah menjemput Bu Maya di sekolah tadi, kataku akhirnya. Suaraku hampir berbisik. Wajah ibu seketika berubah. Matanya melebar, seolah mencoba mencerna apa yang baru saja kukatakan. Apa? Suaranya serak, seperti berusaha menahan tangis. Ayah. Ayah menjemput Bu Maya lagi. Aku melihat mereka masuk ke mobil bersama. Air mata mulai mengalir di pipi ibu. Kali ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikan kesedihannya. Tangannya gemetar, memegang erat sisi meja dapur, mencoba menopang dirinya agar tidak jatuh. Kenapa, Clara? Suara ibu bergetar, tangisnya tertahan. Kenapa ayahmu melakukan ini pada kita? Aku hanya bisa berdiri di sana, tanpa bisa memberikan jawaban. Aku juga tidak tahu kenapa ayah berubah seperti ini. Mengapa dia lebih memilih wanita lain daripada keluarganya sendiri? Malam itu, setelah kejadian di dapur, aku mendengar tangis ibu yang tertahan di balik pintu kamarnya. Tangis itu memecah kesunyian malam, membuat hatiku semakin terluka. Aku tahu, ini lebih dari sekadar patah hati. Ini adalah penghancuran sebuah kepercayaan, sebuah kehidupan yang pernah kami anggap sempurna.
Dan dari malam itu, sebuah rasa dendam mulai tumbuh di dalam diriku. Dendam terhadap ayah yang telah mengkhianati kami. Dendam terhadap Bumaya yang dengan tega menghancurkan keluarga kami. Aku berjanji dalam hati, mereka berdua akan merasakan rasa sakit yang sama, atau bahkan lebih parah, dari yang mereka buat untuk kami. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering menghindar dari Bumaya di sekolah. Setiap kali dia mencoba mendekatiku, aku hanya menjawab dengan singkat atau pura-pura sibuk. Aku tak ingin berbicara dengannya, tak ingin terlibat dalam kepalsuannya lagi. Tapi aku sadar, semakin aku menjauh, semakin penasaran dia terhadap sikapku. Ada apa, Clara? Kamu terlihat berbeda akhir-akhir ini, tanyanya suatu hari saat jam pelajaran berakhir. Aku hanya menatapnya dingin. Tidak ada, Bu. Saya hanya sibuk. Oh, begitu ya. Senyumnya terpaksa, tapi aku bisa melihat sedikit keraguan di matanya. Dia mulai merasa curiga, tapi aku tak peduli. Aku tahu suatu hari kebenaran ini akan terungkap, dan saat itu tiba, aku akan memastikan dia dan ayah tidak akan lolos begitu saja. Mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Pada akhirnya, suatu malam, ibu tak bisa lagi menahan rasa sakitnya. Dengan air mata yang tak terbendung, dia memanggil ayah ke ruang tamu. Aku mendengar percakapan mereka dari kamarku, meskipun suaranya tertahan. Ibu menuntut penjelasan, menginginkan kebenaran yang telah lama ia pendam. Apa yang kau lakukan, Mas? Kenapa kau selingkuh dengan gurunya Clara? Suara ibu pecah dalam tangis. Ayah terdiam. Tidak ada pembelaan, tidak ada bantahan. Hanya keheningan yang menyiksa, membuat segalanya semakin jelas. Aku menutup telinga, tidak ingin mendengar lebih jauh. Tapi di dalam hatiku, api dendam itu semakin berkobar. Mereka sudah melampaui batas, dan sekarang, semua penderitaan ini harus dibalas. Ibu tak boleh menderita lagi, dan aku akan memastikan itu. Dengan dendam yang semakin dalam, aku tahu, inilah awal dari rencana balas dendamku. Aku tidak akan membiarkan mereka bahagia di atas penderitaan kami. Mereka akan membayar. Setelah malam itu, situasi di rumah semakin memburuk. Ayah jarang pulang, dan ketika dia pulang, hanya ada ketegangan yang tebal di antara kami bertiga. Aku hampir tak bisa mengenali sosoknya lagi. Ayah yang dulu hangat dan penuh perhatian kini hanya bayangan kelam yang selalu membawa luka bagi keluarganya. Ibu berusaha bersikap kuat, namun aku tahu hatinya sudah hancur berkeping-keping. Di sekolah, Bumaya semakin menunjukkan keberanian yang membuatku muak. Setiap kali kami berpapasan, dia tersenyum penuh kepalsuan. Seolah-olah semua yang terjadi di antara dia dan ayah hanyalah rahasia kecil yang tak berarti. Tapi bagi aku dan ibu, itu adalah mimpi buruk yang nyata. Pada suatu siang, setelah pelajaran selesai, aku sedang berjalan menuju gerbang sekolah ketika tiba-tiba aku melihat pemandangan yang membuat darahku mendidih. Di ujung jalan, tepat di depan sekolah, aku melihat ayah duduk di dalam mobilnya. Dan di sebelahnya, duduk dengan anggun dan tersenyum, adalah Bumaya. Hatiku seakan hancur lagi, tapi kali ini dipenuhi amarah. Aku berhenti sejenak, menyaksikan mereka berbincang dengan santai. Ayah tampak begitu nyaman bersamanya, seolah-olah tidak ada beban, tidak ada rasa bersalah. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin dia bisa duduk di sana, menjemput perempuan yang menghancurkan keluarganya sendiri? Aku menggenggam erat tali ranselku, menahan diri agar tidak berlari ke arah mereka dan berteriak. Tapi di dalam hatiku, dendam itu semakin tumbuh, semakin sulit untuk ditahan. Setelah melihat mereka pergi bersama, aku langsung pulang ke rumah.
Di sepanjang perjalanan, aku hanya berpikir tentang ibu. Ibu yang masih berharap bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Tapi aku tahu kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataan jauh lebih kejam. Ketika sampai di rumah, ibu sedang duduk di ruang tamu, tampak lelah seperti biasa. Aku masuk tanpa banyak bicara, tapi wajahku tak bisa menyembunyikan rasa marah yang mendidih. "Clara, kamu kenapa?" tanya ibu dengan nada lembut, namun penuh kekhawatiran. Aku tak bisa lagi menahan semuanya. "Bu," suaraku gemetar. Aku melihat ayah. Dia menjemput Bu Maya tadi di sekolah. Mata ibu seketika melebar. Bibirnya bergetar, seolah-olah mencoba mencerna informasi yang baru saja kuberikan. "Ayah menjemput Bu Maya?" tanyanya. Suaranya serak. Aku mengangguk. Mereka pergi bersama, seperti tidak ada yang salah. Seperti semuanya baik-baik saja. Wajah ibu pucat. Air matanya mulai mengalir lagi. Kali ini, dia tidak bisa menahan diri. Dia menutupi wajahnya dengan tangan. Tangisnya pecah di ruang tamu yang hening. "Kenapa, Clara? Kenapa ayahmu seperti ini?" isaknya. Aku tak tahu harus menjawab apa. Hatiku sendiri juga penuh dengan luka. Bagaimana bisa ayah yang dulu aku kagumi berubah menjadi sosok yang begitu asing? Bagaimana bisa dia lebih memilih wanita lain dan meninggalkan keluarganya sendiri? Malam itu, aku mendengar isakan ibu sepanjang malam. Aku tak sanggup lagi melihatnya terluka seperti ini. Dia tidak pantas mendapatkan semua ini. Ayah dan Bu Maya sudah merusak hidup kami, dan aku tidak akan membiarkan ini berlanjut. Beberapa hari berlalu, dan aku terus memikirkan apa yang harus kulakukan. Sementara ayah dan Bu Maya terus menikmati hubungan terlarang mereka, aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tak bisa membiarkan ibu terus hidup dalam penderitaan. Sampai akhirnya, suatu sore ketika aku pulang sekolah, aku menemukan ibu duduk sendirian di dapur, dengan mata sembab yang penuh dengan kesedihan. "Clara," panggilnya pelan. Aku mendekat, duduk di sebelahnya. "Ibu, ada apa?" Ibu menatapku dengan mata yang penuh keputusasaan. Ibu sudah tahu semuanya. Ibu sudah tahu tentang ayah dan Bu Maya. Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Ibu tahu sejak lama. Tapi ibu tidak tahu harus berbuat apa. Air mataku ikut menetes mendengar kata-katanya. Hatiku terasa perih, menyadari bahwa ibu sudah lama menyimpan penderitaan ini sendirian. Dia tahu, tapi dia memilih untuk tetap diam demi aku, demi keluarganya. Tapi, Clara, ibu tidak bisa lagi. Ibu tidak bisa terus pura-pura kuat. Ayahmu sudah terlalu jauh. Isakannya pecah lagi, dan kali ini, aku tahu semuanya sudah tak terkendali. Ibu benar-benar hancur. Malam itu, kami berdua menangis bersama. Aku memeluk ibu erat-erat, berjanji pada diri sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan mereka berdua, ayah dan Bu Maya, menyakiti kami lebih jauh. Aku akan membalas semua rasa sakit ini. Dendam itu sudah tertanam dalam-dalam di hatiku. Dan aku tahu, waktunya akan tiba. Waktunya bagi mereka untuk merasakan semua yang kami alami. Mereka tidak akan lolos dari semua ini. Mereka akan membayar mahal untuk setiap air mata yang telah mereka buat ibu tumpahkan. Aku akan membalas penderitaan ini setelah malam yang penuh tangis itu. Hidupku berubah. Bukan lagi Clara yang lemah dan hanya bisa menangis di pojok kamar. Aku memutuskan bahwa cukup sudah. Jika ayah dan Bu Maya bisa merusak keluarga kami tanpa rasa bersalah, maka aku juga bisa menghancurkan mereka. Perlahan,
Dendam itu tumbuh seperti api kecil yang siap membesar dan membakar semuanya. Aku mulai berpikir dan merencanakan dengan matang. Aku tidak boleh gegabah. Ayah dan Bu Maya mungkin merasa mereka aman, bahwa aku hanya seorang anak yang tak berdaya. Tapi aku akan membuat mereka terkejut. Mereka tidak akan tahu apa yang akan datang. Seminggu setelah aku dan ibu saling membuka luka itu, aku memutuskan untuk bertindak. Pertama, aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang Bu Maya. Aku ingin tahu semua hal tentangnya, dari kehidupannya di luar sekolah hingga reputasinya. Setiap kali ada kesempatan, aku mengamati dengan cermat. Dalam diam, aku menjadi bayangannya. Suatu hari, ketika aku melihat Bu Maya sedang berbincang dengan teman-teman guru lainnya di sekolah, aku pura-pura memeriksa ponsel, tapi sebenarnya aku merekam pembicaraan mereka. Ternyata, Bu Maya memiliki sisi kelam yang lebih buruk dari yang kuduga. Beberapa rumor mulai terdengar. Dia bukan hanya sekadar memiliki hubungan dengan ayahku, tetapi ada beberapa pria lain yang juga dekat dengannya, termasuk seorang pengusaha kaya di kota ini. Aku yakin suaminya nggak tahu. Dia jago menyembunyikannya, bisik salah satu guru perempuan saat mereka sedang mengobrol. Hatiku semakin panas. Tidak hanya dia merusak keluargaku, tapi dia juga hidup dengan penuh kepalsuan. Aku tahu ini bisa menjadi senjata yang mematikan. Aku mulai mengumpulkan bukti sedikit demi sedikit. Suatu hari, aku memberanikan diri mendekati Bu Maya setelah pelajaran selesai. Aku sengaja memilih waktu di mana sekolah hampir sepi. Bu Maya, saya mau bicara sebentar, kataku dengan nada biasa, berusaha menyembunyikan amarah di balik senyumku. Oh, Clara, ada apa? Kamu mau konsultasi soal pelajaran? Tanyanya dengan senyum khasnya yang palsu itu. Enggak, Bu. Ini tentang sesuatu yang lebih penting. Jawabku. Tentang ayah saya. Senyumnya mendadak hilang. Matanya menyipit, seolah mencoba menebak arah pembicaraanku. Ayahmu? Apa maksudmu? Aku memandangnya dengan tenang. Saya tahu semuanya, Bu Maya, tentang ayah dan hubungan kalian. Raut wajah Bu Maya berubah pucat. Clara, kamu tidak mengerti. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Oh, saya sangat mengerti, Bu, kataku, suaraku rendah namun penuh ancaman. Dan saya akan memastikan semua orang juga mengerti siapa sebenarnya Bu Maya. Bu Maya terlihat panik. Clara, dengar. Ini. Saya punya bukti. Potongku dingin. Dan jika ibu pikir saya hanya akan diam, ibu salah besar. Aku meninggalkannya dengan wajah yang pucat pasi, tapi di dalam hatiku, api dendam semakin membara. Minggu demi minggu berlalu, dan aku semakin mendekati titik klimaks rencanaku. Setiap hari, aku menyusun langkah-langkah berikutnya dengan hati-hati. Aku menyimpan rekaman-rekaman pembicaraan di sekolah, foto-foto Bu Maya bersama pria lain, dan bukti yang cukup untuk menghancurkannya. Tapi, yang paling penting adalah aku tahu waktunya akan segera tiba. Waktu di mana aku bisa menghancurkan ayah dan Bu Maya secara bersamaan. Dan hari itu tiba ketika sekolah mengadakan acara besar. Semua guru, orang tua, dan siswa berkumpul di aula untuk perayaan akhir tahun. Saat acara berlangsung, aku melihat Bu Maya di panggung, berdiri dengan anggun seperti biasa, seolah-olah dia adalah sosok yang sempurna. Ayah juga hadir. Duduk di barisan belakang, tak jauh dariku. Ketika Bu Maya mulai berbicara di depan mikrofon, aku berdiri. Dengan langkah tenang, aku menuju ke belakang panggung, tempat aku sudah menyiapkan kejutan besar untuk mereka berdua. Aku menghubungkan laptopku ke proyektor yang mengendalikan layar besar di aula.
Semua orang masih fokus pada Bu Maya yang berbicara. Tapi kemudian, layar berubah. Wajah Bu Maya yang terkejut langsung terpampang di layar besar, disertai suara rekaman percakapan yang kudapatkan beberapa minggu lalu. Percakapan tentang hubungannya dengan ayahku, tentang pengusaha lain yang dekat dengannya, dan diikuti oleh foto-foto yang kuambil, bukti bahwa dia bukan hanya merusak keluargaku, tapi juga berselingkuh dengan banyak pria lain. Ruangan itu tiba-tiba sunyi. Semua orang menatap layar dengan kaget, termasuk ayah. Wajahnya seketika berubah saat melihat semuanya terungkap di hadapan begitu banyak orang. Dia langsung berdiri, tapi terlambat. Semua sudah hancur. Ibu yang juga hadir, melihat ke arah ayah dengan air mata yang tak lagi tertahan. Kali ini, aku tahu dia merasa sedikit lega. Akhirnya, kebenaran terungkap. Bu Maya yang berada di panggung tampak pucat pasi. Suaranya tak lagi bisa keluar. Tubuhnya gemetar. Sementara itu, aku hanya berdiri di belakang, menyaksikan semuanya dengan dingin. Ini adalah balasan untuk mereka. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ibu, meskipun masih terluka, akhirnya tahu bahwa ayah tidak lagi bisa menyembunyikan apapun. Semua orang di sekolah dan lingkungan kami sekarang tahu tentang hubungan terlarang mereka. Ayah sudah tidak bisa lagi berpura-pura menjadi pria yang sempurna. Bu Maya juga kehilangan segalanya. Nama baik, pekerjaan, dan harga dirinya. Dendamku belum sepenuhnya terpuaskan. Tapi ini adalah awal yang baik. Mereka telah merasakan bagaimana rasanya dihancurkan dari dalam. Setelah malam yang penuh gejolak itu, segalanya mulai berubah dengan cepat. Berita tentang skandal ayah dan Bu Maya menyebar dengan cepat di kota kami. Orang-orang berbisik-bisik, dan ibu menjadi sorotan sebagai korban yang akhirnya mendapatkan simpati dari banyak orang. Namun, tidak ada simpati yang cukup untuk menyembuhkan luka yang telah tergores begitu dalam. Ayah tidak lagi bisa bersembunyi. Dia mencoba menghubungi ibu, tapi kali ini ibu tidak mau mendengarkan apapun lagi darinya. Ayah datang ke rumah beberapa kali, tetapi aku dan ibu tidak pernah membukakan pintu. Kami tahu bahwa meski dia menyesal, semuanya sudah terlambat. Aku melihat ayah dari jendela saat dia mengetuk pintu dengan lemah. Dia tampak lelah, seperti seseorang yang telah kehilangan arah. Wajahnya tak lagi dipenuhi keangkuhan seperti dulu. Tapi aku tidak merasa kasihan. Ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Ayah harus pergi, kataku pada suatu malam saat akhirnya dia memaksakan masuk ke rumah. Kami sudah cukup menderita. Tapi, Clara, ibu kalian, aku masih mencintainya, katanya dengan suara yang terdengar putus asa. Aku mendengus. Cinta? Kalau ayah mencintai ibu, ayah tidak akan melakukan semua ini. Ayah telah menghancurkan keluarga kita. Sekarang, ayah harus menanggung akibatnya. Ibu hanya berdiri di sudut ruangan, diam tanpa kata. Air matanya sudah habis sejak lama, dan sekarang yang tersisa hanyalah kebencian yang mendalam. Ketika ayah mencoba meraih tangan ibu, dia menepisnya. Pergi, Arman, kata ibu, suaranya dingin. Kamu bukan lagi bagian dari hidupku atau Clara. Ayah terdiam sejenak. Lalu tanpa kata-kata lagi, dia pergi. Pintu tertutup dengan suara berat, meninggalkan keheningan yang dalam di rumah kami. Tapi anehnya, aku merasa lebih lega. Seolah beban besar yang selama ini menekan kami akhirnya terangkat. Setelah kejadian itu, Bu Maya juga menghilang dari sekolah. Dia tidak lagi muncul. Dan kabar terakhir yang aku dengar adalah bahwa dia dipecat dari pekerjaannya. Banyak orang yang merasa bahwa dia tidak pantas lagi menjadi guru,
apalagi setelah skandal besar yang melibatkan ayah dan dirinya. Nama baiknya hancur, dan itu hanya permulaan. Aku mulai melihat bahwa kadang, balas dendam terbaik adalah dengan membiarkan orang-orang yang melukaimu menghadapi kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Aku tidak perlu melakukan banyak hal selain membiarkan kebenaran terungkap, dan semua orang akan jatuh dengan sendirinya. Ibu mulai bangkit perlahan. Meski luka batinnya dalam, dia tetap mencoba untuk melanjutkan hidup. Kami sering duduk bersama, berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana kami akan melangkah tanpa ayah. Aku tahu ini tidak mudah baginya, tapi aku bangga melihat betapa kuatnya dia. "Clara," kata ibu suatu malam saat kami duduk di ruang tamu, "kita mungkin terluka, tapi kita tidak akan membiarkan mereka menghancurkan kita sepenuhnya. Kita akan terus hidup, dan kita akan baik-baik saja." Aku mengangguk. "Iya, Bu, kita akan baik-baik saja." Hari-hari berlalu, dan meskipun kenangan pahit itu masih menghantui, perlahan-lahan kami mulai menemukan kebahagiaan lagi. Ibu membuka bisnis kecil di rumah, menjual kue-kue buatannya yang ternyata sangat diminati. Aku membantu ibu di sela-sela waktu sekolah, dan melihat senyum kembali di wajahnya adalah hal yang membuatku merasa puas. Di sekolah, orang-orang masih membicarakan tentang skandal ayah dan Bu Maya, tapi aku tidak peduli. Aku tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, dan tidak ada yang bisa merubah fakta bahwa keluarga kami telah berhasil bertahan dari badai itu. Suatu hari, ayah kembali mencoba menghubungiku. Kali ini dia hanya mengirim pesan singkat. "Clara, maafkan ayah. Ayah tahu ayah salah, dan ayah menyesal. Tolong beri ayah kesempatan." Aku membaca pesan itu berulang kali, tetapi tidak ada keinginan sedikit pun dalam diriku untuk menjawab. Ayah telah memilih jalannya sendiri, dan dia harus hidup dengan konsekuensinya. Beberapa bulan kemudian, aku dan ibu akhirnya benar-benar menemukan kedamaian. Kami pindah ke rumah baru yang lebih kecil tapi nyaman, jauh dari kenangan buruk yang menyelimuti rumah lama kami. Kami memulai hidup baru dengan harapan baru. Dendam yang dulu begitu membara di dalam diriku perlahan memudar. Aku menyadari bahwa membiarkan orang yang melukaimu hancur oleh perbuatan mereka sendiri jauh lebih memuaskan daripada membalas dendam dengan cara yang sama. Hidup mereka kini sudah rusak, dan itu adalah keadilan yang sebenarnya. Kini, aku menjalani kehidupanku dengan tenang. Ibu bahagia dengan bisnis kuenya yang semakin sukses, dan aku juga mulai menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri. Aku tahu bahwa luka yang ayah dan Bu Maya tinggalkan akan selalu ada, tetapi kami telah menunjukkan bahwa kami bisa bangkit. Ayah? Dia tidak pernah kembali lagi. Beberapa kali aku mendengar desas-desus bahwa dia hidup sendiri di apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari keluarga dan teman-teman. Hidupnya berantakan, tapi itu bukan lagi urusanku. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Bu Maya juga tidak pernah terdengar lagi. Kehidupan sosial dan karirnya hancur, dan meskipun aku pernah mendengar bahwa dia mencoba mencari pekerjaan di tempat lain, tidak ada yang mau menerimanya. Kini, aku dan ibu bisa tersenyum lagi. Kami menemukan kekuatan dalam luka-luka kami, dan itu cukup untuk membuat kami terus maju. Tidak ada yang bisa menghancurkan kami lagi, karena kami telah belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Terkadang, yang terbaik adalah membiarkan karma bekerja pada waktunya.